Baik, anak didik kami semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen untuk SMP kelas 7 yang ada pada bab 7. Materi kita hari ini yaitu tentang nilai-nilai Kristen menjadi pegangan hidupku. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Betapa besar kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan dan kesehatan. Kami mohon Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami agar pembelajaran kami ini dapat berjalan dengan baik. Berikan kami kemampuan Bapa untuk menerima dan menyampaikan materi ajar ini kepada anak didik kami agar menjadi manusia yang berguna. Kami juga berdoa Bapa buat keluarga dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau sertai mereka, Engkau berikan mereka kesehatan. Di atas segala itu Bapa, hapuskan segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi ini tentang nilai-nilai Kristen menjadi pegangan hidupku, pertama sekali kita harus mengerti apa itu nilai. Arti nilai menurut Sprenger yang dikutip oleh Sunario Kartadinata, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Yang ketiga, sebagai standar konseptual yang relatif stabil dan membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi, nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanannya, Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga dipraktekkan olehnya dalam sikap dan tindakan. Sekarang kita mendalami bagian Alkitab yang berisi nilai-nilai Kristiani. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Pada suatu ketika, para pemimpin agama Yahudi meminta Yesus mengatakan hukum manakah yang paling penting. Lalu jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40.
bentuk mengasihi Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama artinya menghargai harkat dan martabat sesama serta menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa kecuali. Yang kedua, rendah hati. Mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu diberikan hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Sebagai orang percaya, kita harus mengimani pengampunan yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Mengampuni adalah perintah Tuhan karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni. Yang ketiga, jujur. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab setelah kasih. Kejujuran lawannya adalah kebohongan. Yang keempat, bermoral. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, Yesus memberikan tindakan yang merupakan tindakan tidak bermoral, yaitu pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, fitnah, keserakahan, kebencian, penipuan, percabulan, iri hati, dan kesombongan. Kita sering berpikir tentang moralitas dalam hal dosa, tetapi menurut Yesus, dosa seperti fitnah, keserakahan, kebohongan, dan arogansi merupakan perbuatan tidak bermoral. Hidup bermoral artinya menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar dan berani, berkata dengan benar dan membela yang benar. Yang kelima, murah hati dari segala waktu, perhatian, dan uang. Alkitab mengajarkan pada kita untuk tidak bersikap kikir. Sebaliknya, kita diminta untuk memberi kepada sesama yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan bagi orang lain, entah uang, waktu, perhatian, dan kasih sayang. Kita dapat menjadi teman bicara bagi seseorang yang sedang sakit, di mana kita dapat menghibur mereka. Kita dapat memberikan pertolongan tanpa pamrih. Bagi mereka yang kaya, dapat menggunakan kekayaannya untuk melayani sesama. Bagi mereka yang punya talenta atau kelebihan, dapat melayani sesama dengan kelebihannya itu. Yang keenam, kata dan perbuatan sama. Yesus tidak menyukai orang munafik. Orang Farisi dan ahli Taurat sering mendapat sindiran dari Yesus. Kaum Farisi dan ahli Taurat selalu merasa diri paling benar karena mereka menjalankan aturan agama secara konsisten dari segi hukum agama. Tetapi mereka tidak mempraktekkan ajaran tersebut dalam kehidupan. Untuk itu Yesus mengatakan dalam kitab Injil Matius 23 ayat yang ke-23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang ketujuh, jangan merasa diri paling benar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua adalah orang berdosa.
dalam satu atau lain cara. Itu dapat kita lihat di kitab Roma 3 ayat yang 23. Menjalani kehidupan moral berarti mengambil tanggung jawab untuk mengendalikan perilaku kita sendiri. Jika kita katakan atau bahkan berpikir kita lebih baik dari orang yang kita anggap sebagai orang-orang berdosa, kita bersalah karena kita telah membenarkan diri sendiri. Seseorang tidak berhak untuk memandang rendah, mengkritik, menghakimi, menyalahkan, atau mencoba untuk mengendalikan orang lain. Penghakiman adalah hak Tuhan. Dapat kita lihat di Injil Matius 7 ayat 1-5. Yesus juga memberi contoh orang Farisi yang masuk dan berdoa bahwa dia bersyukur karena dia tidak seperti pemungut cukai yang berdosa. Itu contoh untuk manusia yang merasa diri paling benar dan tak berdosa, padahal semua manusia berdosa. Yang kedelapan, jangan menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan, sebelum berdoa, berdamailah dulu dengan saudaramu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang benar. Dapat kita lihat di Injil Matius 5 ayat yang 43-45. Yang kesembilan, mengampuni orang lain. Salah satu nilai Kristiani yang amat penting yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni orang lain. Yesus mengatakan, jika kamu mengampuni mereka yang bersalah kepada kamu, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Injil Matius 6 ayat 14-15. Allah di dalam Yesus Kristus telah mengampuni serta menebus dosa-dosa kita. Karena itu kita wajib saling mengampuni dengan cara yang sama, yaitu memiliki kerelaan dan ketulusan hati untuk mengampuni sesama kita. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup? Nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika tidak dilatih dan dibiasakan. Semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Untuk itu, tiap orang yang bertekun membaca Alkitab dan berdoa akan terbantu untuk memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam hidup. Di samping itu, kita membutuhkan tokoh yang baik yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan. Penjelasan dari Alkitab yaitu yang pertama dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 3-10. Kata berbahagia ini menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungan mereka dengan Kristus dan firman-Nya menerima kerajaan Allah yang meliputi kasih, perhatian, keselamatan, dan kehadiran Allah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jikalau kita ingin menerima berkat-berkat kerajaan Allah. Kita harus dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan bukan oleh cara dan nilai dunia ini. Syarat yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri. Kita membutuhkan hidup, kuasa,
dan kasih karunia yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Berduka artinya merasa sedih atas kelemahan kita sendiri karena tidak mampu memenuhi standar kebenaran Allah dan kuasa kerajaannya. Mereka yang berduka cita terhibur ketika menerima kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus dari Allah Bapa. Yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung kepadanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepadanya. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka sendiri. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat ini termasuk salah satu ayat yang terpenting dalam khotbah di bukit. Syarat dasar dari semua kehidupan saleh adalah lapar dan haus akan kebenaran. Lapar semacam itu tampak dalam diri Musa, pemazmur, dan Rasul Paulus. Kondisi rohani orang Kristen seumur hidup mereka akan bergantung pada rasa lapar dan dahaga mereka akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hati. Yang murah hatinya penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang menderita, baik karena dosa maupun karena duka cita. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan itu dengan menuntun orang itu kepada Kristus, sehingga ia dapat menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. Dengan menunjukkan kemurahan kepada orang lain, kita sendiri akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kasih karunia Allah dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Mereka berdamai dengan Allah karena salib. Mereka kini berusaha melalui kesaksian dan kehidupan mereka untuk menuntun orang lain, termasuk musuh-musuhnya, agar berdamai dengan Allah. Yang kedua, nilai-nilai Kristiani yang dapat kita lihat pada kitab Galatia 5 ayat 22-26. Kata buah bentuk tunggal. Sebagaimana pada umumnya di dalam surat-surat Paulus cenderung untuk menekankan kesatuan dan keterpaduan dari hidup di dalam roh yang bertentangan dengan kekacauan dan ketidakmantapan dari hidup di bawah pimpinan daging. Juga mungkin bahwa bentuk tunggal ini dipakai untuk menunjuk kepada oknum Kristus di dalam siapa semua hal ini tampak secara sempurna. Roh berusaha menghasilkan semua ini dengan melahirkan Kristus di dalam diri orang percaya. Nas-nas seperti Roma pasal 13 ayat 14 menunjukkan bahwa persoalan-persoalan moral yang dialami oleh orang-orang yang tertebus dapat diselesaikan dengan kecukupan Kristus jika orang itu hidup dengan iman. Mengingat pemilihan bentuk tunggal untuk buah oleh Paulus, kita perlu untuk mengambil jalan yang bijaksana, yakni dengan menempatkan sebuah garis di belakang kasih untuk menjadikan semua pokok lain bergantung pada kasih. Kasih itu penting dan sukacita dianugerahkan oleh Kristus kepada para pengikutnya.
dan disampaikan dengan perantaraan Roh Kudus. Damai sejahtera adalah pemberian Kristus dan mencakup ketenangan batin serta hubungan harmonis dengan orang lain. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Harfiahnya adalah panjang sabar. Kemurahan, ini adalah tindakan yang penuh kebaikan, khususnya kebajikan sosial. Kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Kesetiaan sama jika dibandingkan dengan kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kemudian kelemah lembutan didasarkan pada kerendahan hati dan menunjukkan sikap terhadap orang lain sesuai dengan penyangkalan diri, penguasaan diri atau mengendalikan diri dengan dipimpin roh. Jadi nilai-nilai Kristiani yang dapat kita ambil dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 ini yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan adalah penguasaan diri. Orang-orang yang benar-benar milik Kristus harus menjadi seperti Dia di dalam arti ikut ambil bagian dalam memikul salibnya. Mereka sudah menyalibkan daging. Dalam teori hal ini menunjuk kepada penyatuan mereka dengan Kristus di dalam kematiannya. Dalam praktek, hal ini menekankan perlunya menerapkan prinsip salib dalam kehidupan orang yang sudah ditebus. Sebab daging dengan segala nafsu dan keinginannya masih merupakan suatu kenyataan yang senantiasa ada. Jadi demikianlah materi kita untuk saat ini. Kiranya anak didik kami semua dapat memahami dan mengerti apa itu nilai-nilai Kristiani yang bisa menjadi pegangan hidup kita. Segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita menuruti keinginan daging kita, tetapi kita harus hidup dalam roh. Untuk menutup pertemuan kita ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada saat ini. Kiranya Engkau menyertai kami untuk dapat menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai Kristen yang sudah kami pelajari, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau menyertai kami. Hapuskan segala dosa kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala aktivitas kami hari ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.